Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jasad balita yang terjatuh dari kapal di perairan Pangkep ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Thomas Trucha resmi jadi pelatih baru PSM Makassar menggantikan Bernardo Tavares. Kebijakan larangan pakaian bekas impor menghantui pedagang di Parepare. Mereka takut kehilangan mata pencarian. Ya, kita ke informasi pertama. Seorang pemuda yang diduga terlibat tawuran antar kelompok di Makassar ditangkap polisi. Polisi turut serta mengamankan barang bukti beberapa jenis senjata tajam yang disembunyikan pelaku di sebuah gubuk. Sekelompok pemuda mendatangi musuhnya di sebuah lorong di Kecamatan Panakukang, Makassar pada Rabu malam. Setelah keduanya bertemu, bentrokan kembali pecah. Kedua kelompok saling serang dengan senjata tajam dan petasan. Menanggapi laporan warga yang resah dengan tawuran, anggota Polsek Talo serta Polsek Panakukang mendatangi lokasi. Polisi membubarkan kedua kelompok dan menangkap seorang remaja yang diduga terlibat tawuran. Setelah diinterogasi, remaja ini mengaku menyembunyikan barang bukti senjata tajam berupa anak panah dan pisau di sebuah gubuk. Senjata tajam ini sengaja dibuat dan disembunyikan untuk sewaktu-waktu digunakan untuk menyerang lawan. Kami amankan salah satu yang ikut dalam kelompok penyerangan tersebut. Dari hasil pengembangan kami mendapatkan barang bukti busur, kemudian ada petasan dan ada juga sajam yang disimpan di dalam gubuk-gubuk yang ketika hendak melakukan penyerangan dia mengambil barang-barang tersebut untuk digunakan untuk melakukan penyerangan. Setelah ditangkap, pelaku dibawa ke Polsek Panakukang untuk diproses hukum. Polisi telah mengetahui identitas remaja lain yang terlibat tawuran. Polisi sedang mengejar mereka sekaligus mendalami motif tawuran. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan seorang anak balita yang dilaporkan terjatuh dari kapal di perairan wilayah Pangkep. Bocah 4 tahun itu ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Suasana haru menyelimuti rumah Andini, bocah 4 tahun yang ditemukan tak bernyawa usai terjatuh dari kapal di perairan Laya Pangkep. Jasad korban ditemukan Rabu pagi mengapung di sekitar perairan Pulau Laya, wilayah Kecamatan Liukang, Tupabiring Utara. Korban terlihat di sekitar pulau 1 kilometer, 1 mil dari LKK, sementara yang kami plot. Dan tim langsung bergerak dan dibantu oleh masyarakat, dan korban dievakuasi ke rumah duka. Peristiwa naas itu terjadi saat kapal yang ditumpangi Andini bersama orang tuanya berlayar dari Pulau Bangko menuju Pulau Karanrang pada 27 Oktober 2025. Diduga bocah perempuan itu terjatuh di tengah pelayaran. Orang tua korban baru menyadari anaknya hilang setelah terbangun dari tidur saat kapal berada di sekitar Pulau Kulambing dan Pulau Laya. Salah satu penumpang atas nama Abdullah menengok ke belakang dan menanyakan perempuan Andini. Setelah ditanyakan sama bapaknya, disuruh mencari ke ruangan bawah. Pada saat dicari ruangan bawah tidak ditemukan, sehingga diduga Andini terjatuh dari atas kapal ke laut. Dengan ditemukannya jasad korban, operasi pencarian resmi ditutup. Pihak Basarnas mengimbau nelayan dan pengguna transportasi laut agar selalu mengutamakan keselamatan dan mewaspadai kondisi cuaca yang kerap berubah-ubah. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Ya, PSM Makassar secara resmi memperkenalkan pelatih baru asal Ceko, Thomas Trucha. Ex juru taktik sejumlah klub di Malaysia itu diikat manajemen PSM dengan kontrak
jangka pendek. Hadirnya pelatih baru, manajemen menargetkan PSM menembus 5 besar klasemen pada akhir musim. Pelatih PSM Makassar yang baru, Thomas Trucha, memantau langsung latihan anak asuhnya di Stadion Kalegowa, Goa. Tak hanya memastikan kebugaran para pemain, ia juga menyempatkan diri berdialog dengan staf pelatih dan pemain. Thomas Trucha secara resmi jadi pelatih PSM Makassar sejak Selasa. Ia menggantikan Bernardo Tavares yang mengundurkan diri di tengah jalannya kompetisi karena alasan finansial. Kehadiran Trucha menjadi angin segar bagi Juku Eja. Manajemen memastikan Trucha tidak bekerja sendiri. Ia akan dibantu oleh asisten pelatih asal Brasil. Manajemen menargetkan PSM Makassar mampu bangkit dari papan klasemen terbawah dan menembus 5 besar. Pada komunikasi awal kami sudah menyampaikan bahwa dengan kondisi yang ada sekarang kami berharap, dan itu menjadi target kita sejak awal, bahwa at least atau setidaknya PSM berada di 5 besar. Dengan komunikasi yang sudah berjalan, coach punya pandangan yang sama bahwa tim ini punya potensi yang masih bisa bersaing di level atas, dan dengan kesempatan yang masih ada di sisa pertandingan ke depan, target itu tetap kita pegang. Selain memperbaiki performa tim, Thomas juga tertarik datang ke PSM Makassar karena potensi pemain mudanya. Pelatih berumur 50 tahun itu memang suka memoles pemain-pemain muda. The project is about to push the team up because results are not the best. Project is to promote young players, which always PSM Makassar had, because academy here is one of the best. They are always producing good players, and I always like to work with young players. Debut Trucha bersama PSM Makassar akan berlangsung pada laga menghadapi Madura United di Stadion B.J. Habibie Parepare pada 2 November mendatang. Saat ini PSM Makassar masih berada di peringkat ke-14 klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan raihan 8 poin dari 8 pertandingan. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Dari klub ini tentu saja